Lembaga riset bereaksi atas pernyataan Luhut soal kritikan pengamat tanpa data akurat. Luhut marahi pengamat yang kritik Prabowo tanpa data dan cuman bikin keruh Indonesia. Guys, kondisi pemerintahan Prabowo sekarang ini lagi cukup banyak kritikan. Tapi bagi Luhut Binsar Panjaitan, kritikan dari pengamat itu cuma bikin suasana Indonesia makin keruh guys. Soalnya setiap kritikan pengamat itu nggak dikasih data yang jelas dan benar. Luhut sendiri marah karena banyak informasi yang melenceng dan nggak benar tanpa data yang jelas. Dan bikin pemerintahan Prabowo jadi terlihat jelek dan keruh. Luhut minta untuk kasih dukungan ke Prabowo untuk bangun dan benahi Indonesia. Luhut juga sarankan demokrasi itu bebas, tapi jangan sampai merusak budaya sopan santun di Indonesia. Dan antara sebaiknya dibekukan bos, ya, karena ini adalah kembali lagi ini kucing hitam yang tidak jelas, ya kan. Pertama adalah platform institusinya memang bukan super holding yang kita butuhkan. Kalau mau membangun sesuatu Pak, hilirisasi yang diperlukan adalah SPV, Special Purpose Vehicle, masuk duit negara misalnya 20-25% di leverage dengan duit swasta, apakah itu ke utang, apakah itu mezanin, apakah itu equity. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergiji. Ada yang mengkritik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Sori. Ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Kepuasan expertise terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia itu yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja beliau itu 12,4%, kemudian yang menyatakan puas 35,2%, sehingga kalau sangat puas dengan puas itu digabungkan maka level of satisfaction-nya adalah tingkat kepuasannya adalah 47,6%. Nah, sementara yang menyatakan tidak puas itu 36,6% dan sangat tidak puas itu 13,8. Kalau kita gabungkan tentunya tingkat ketidakpuasan ini cukup tinggi dibandingkan tingkat kepuasan ya. Jadi di bawah. Mau debat dengan saya bahwa makan bergizi gratis inilah pemborosan yang sangat dahsyat, luar biasa, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Saya kasih solusi. Solusinya apa? Bikin sistem voucher. Ya kan, paling cuma perlu 10, 15, 20 T. Voucher ini berikan di daerah-daerah tertinggal kepada mereka yang anak-anak yang membutuhkan. Bahkan kalau perlu anak-anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan anaknya yang keleleran di jalanan. Kan begitu. Nah, dengan sistem kayak begini yang jor-joran makan dana sampai ratusan triliun, apa manfaatnya? Nah, saya khawatir kemarin konglo-konglo dipanggil ke istana, saya khawatir ya. Maaf aja lah, saya bisa salah. Kemungkinan besar dan antara mau issuing obligasi, nah mereka yang harus beli. Jadi buyer pertama ya? Iya, siapa yang mau bos? Maaf aja saya bisa salah. Saya ngomong belak-belakan. You can correct me. Saya tidak menjelekkan presiden loh. Saya tidak menjelekkan pemerintahan. Mungkin ada oknum-oknum yang mau mencari kesempatan. Dia membangun nuansa penghematan, tapi pada saat yang sama jumlah menterinya ditambah, jumlah kantornya ditambah. Kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Banyak yang kontradiktif kalau kita ngomongin itu ya. Yang pertama jelas secara moral atau integritas Prabowo nggak bisa ngomongin efisiensi. Dia kunjungan ke India pakai 3 pesawat, kunjungan ke Peru pakai 6 pesawat. Tapi pesawatnya ada yang dipinjemin sih katanya. Itu isu gratifikasi. Full furnace, pesawatnya juga full furnace dan kolam renangnya harus berapa? 32 derajat Celcius. Juga harus ada Mercedes kelas khusus yang dipesan untuk membawa. Nah, itu yang saya bilang. Jadi saya pikir dia nggak ada moral standing untuk ngomongin efisiensi. Itu yang saya bilang sering kali ya. Realitas itu selalu beda dan orang ngukurnya seakan-akan dari omon-omon, nggak ngelihat di belakang. Oh, mendingan dulu ngukurnya dari joget. Dari joget. Lembaga Riset Trust Indonesia bereaksi atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Luhut Binsar Panjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang akurat. Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fatli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jika Luhut menginginkan data yang merekam pendapat publik terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka.
Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menunggu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik publik dan Trust Indonesia atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Luhut siapkan saja waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut soal data, ujar Fadli, Selasa tanggal 1 April tahun 2025. Mantan aktivis mahasiswa ini justru meminta Luhut tidak bersikap reaksioner atas kritik yang dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat dan baik bagi publik. Kami justru melihat Pak Luhut yang seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang disampaikan publik? Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi dan bermanfaat bagi kebijakan publik yang tepat sasaran, kata Fadli. Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan dan ketidaksetujuan para pakar terhadap sejumlah isu-isu nasional. Isu tersebut seperti 75,5% para pakar tidak setuju dengan revisi UU TNI yang menempatkan kementerian lembaga dapat diisi anggota TNI aktif. 77,2% para pakar menilai program makan bergizi gratis (MBG) tidak tepat sasaran, serta 80,7% para pakar menyebut alokasi anggaran hasil efisiensi tidak tepat sasaran. Ketidakpuasan publik tersebut juga ditunjukkan pada program unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, dan revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan dan keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program tersebut ke depan harus mendapat evaluasi dan pengawasan komprehensif, ungkap Fadli.